Anda hari ini. Senang sekali saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wow, seperti biasa ya pemirsa, selama beberapa menit ke depan ini kita akan membahas, bercerita dengan narasumber kami hari ini yang telah datang ke studio untuk berbagi keluhan mengenai kesehatannya. Nah, jika Anda nih pemirsa juga punya masalah kesehatan, bisa bergabung bersama kami di sini di studio dengan mengirimkan data riwayat kesehatan atau kirim video pertanyaan Anda ke gohealthy.metrotv@gmail.com. Nah, sebelum itu kita akan langsung melihat saja ya profil dari narasumber kita hari ini. Ini dia. Irma Rahmawati. Bagaikan diberikan kesempatan hidup kedua, Irma kini sudah tersadarkan tentang dampak dari hipertensi yang dapat menimpanya. Irma dikatakan punya hipertensi pada tahun 2020 lalu. Namun, karena tidak ada gejala yang dirasakan, ia jadi tidak begitu peduli. Bahkan, setelah kejadian tersebut, Irma beberapa kali diperingatkan oleh dokter untuk segera dikendalikan hipertensinya karena bisa berbahaya bagi tubuh. Namun, lagi-lagi, Irma masih belum melakukan tindakan untuk mengendalikan hipertensi. Hingga akhirnya, pada awal tahun 2023 ini, Irma mulai merasakan sejumlah gejala. Tengkuknya kerap terasa sakit, dan ia sering merasakan kesemutan. Ternyata, sekarang bukan hanya tensinya saja yang tinggi, tapi kolesterolnya juga ikut tinggi. Hal ini membuat Irma menjadi khawatir. Ia tidak mau sampai jatuh sakit apalagi mengalami komplikasi. Ya, itu dia ya kondisi terkini narasumber kita hari ini terkait mengenai hipertensi. Yang ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan karena kalau dibiarkan bisa terjadi komplikasi hipertensi. Nah, makanya itu ya, saya juga di sini nggak bosan-bosan mengingatkan Anda pemirsa ya, karena kita akan membahas masalah kesehatan dan pastinya mendapatkan pencerahan dari praktisi kesehatan yang sudah ada di sini. Mas Boy, halo Mas Boy, apa kabar? Baik, Mbak Amanda. Dan Mbak Preti, apa kabar nih? Baik dong, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Bu Irma, gimana kondisinya sekarang? Masih sakit. Memang tensinya masih tinggi. Benar. Tapi ternyata bukan cuma tensinya aja yang tinggi ini pemirsa ya, tapi merambat ke yang lain. Kolesterolnya tinggi sekali ya. Ada 250 lebih ya? Iya. 252. Bahkan juga asam uratnya ini juga tinggi. Benar. Nah, ini kenapa bisa begini Bu Irma? Karena saya masa bodoh. Masa bodoh. Pokoknya asal makan aja dah. Kalau pas sakit baru dah. Yang dirasain apa Bu? Yang dirasakan itu kepala pusing. Nah, sekarang ini tengkuknya itu kayak kesemutan. Dari tengkuk sampai kaki itu kesemutan. Tangan pun itu kebas-kebas. Yang biasa dikonsumsi apa Bu Irma? Makan goreng-gorengan. Memang sehari bisa berapa kali? Banyak gitu kalau makan. Saya boleh tahu kegiatan Bu Irma sebenarnya sehari-hari itu apa? Saya jualan. Jualan. Tapi karena sakit, nah saya berhenti jualan. Oh. Biar saya sehat dulu dah. Kalau aktivitasnya gimana Bu? Apakah Ibu suka olahraga atau males gitu untuk olahraga? Kalau awal-awal iya. Awal-awal iya. Oke. Males banget. Pokoknya kayak mager banget. Mager. Begitu udah sakit? Udah sakit, nah Baru- berusaha untuk sehat. Oh, baru Sehat. usaha. Baru mau mulai usaha. Belum Mulai. tobat berarti ya? Ya, dikit-dikit tobatnya. Oke. Dikit-dikit tobatnya ini. Yang terganggu, yang berubah dari hidup Ibu itu apa? Kalau ke kamar mandi aja itu juga udah susah banget gitu. Kalau misalnya itu. Tidurnya gimana Ibu? Tidurnya waktu itu, aduh susah banget. Susah. Kenapa susah? Kayaknya badan itu nggak enak gitu. Kepala juga udah, bangun aja itu kepala udah pusing. Tahu nggak sih, sebenarnya kalau misalnya Ibu itu asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu ada komplikasinya? Tahu. Apa? Tahunya itu cuma stroke. Stroke. Jantung. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang dijalani selama ini ya untuk kesehatan Bu Irma, ini sebenarnya tipikal. Banyak ya pemirsa mungkin juga tadi mendengar cerita Bu Irma kemudian langsung berpikir, oh iya kayaknya saya juga seperti itu ya. Tekanan darah yang tinggi, kemudian karena tidak ada gejala apa-apa, tidak ada dirasakan apa-apa, kemudian biasa aja atau saya masih bisa aktivitas. Tapi begitu nih kayak Bu Irma kemudian gejalanya mulai dirasakan, ya hati-hati ini sebenarnya sudah sedikit lagi ke arah komplikasi. Jadi sudah mulai
ada sakit tengkuk, sakit kepala, tangan kesemutan, itu hati-hati. Itu sudah mulai ada gangguan pada sirkulasi darah di otak ibu. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita nih udah sempat melakukan pemeriksaan kesehatan dari Ibu Irma. Dan di sini ternyata tensinya masih 151/107. Perlu diperhatikan ini tekanan darah diastolik atau tekanan darah yang di bawah. Ini angkanya di 107. Kalau dibuletin jadi berapa, Bu? 110. Dan tekanan darah bawah yang mencapai 110 ini juga termasuk ke dalam hipertensi kegawat daruratan. Hipertensi yang sebenarnya tekanan darah ini harus dikendalikan sesegera mungkin karena selangkah lagi menuju komplikasi. Dan ternyata pemirsa di rumah ya, gak cuman tensinya saja nih yang tinggi. Ibu Irma kolesterolnya juga masih tinggi, ada di angka 215, Bu. Nih Ibu Irma sama-sama lihat ya di sini ya. Bu Irma boleh lihat di sini nih. Itu pembuluh darah. Proses penyumbatan pembuluh darah ini pasti berjalan seiring dengan waktu. Semakin orang usia bertambah, maka akan semakin menyempit pembuluh darah. Kalau misalkan kolesterol ibu tetap di atas 200, tekanan darahnya di atas 140 dan 90, ini yang terjadi. Takutnya nyumbat, Bu. Komplikasi hipertensi ini terjadinya tiba-tiba, mendadak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan menunggu, saya baik-baik aja. Jangan heran nih, paginya baik-baik aja, lagi bekerja, lagi aktivitas, kemudian tiba-tiba terkena stroke. Jadi kalau kita lihat yang pertama, yang paling ditakutkan stroke. Stroke itu terjadi kerusakan pada pembuluh darah otak, kemudian akan terjadi kerusakan otak yang berakibat pada kelumpuhan. Ya, susah bicara, mukanya jadi menyon, tangan kaki tidak bisa digerakkan, dan itu terjadi mendadak tiba-tiba. Tapi tensinya naik nih pemirsa, tidak tiba-tiba ya pemirsa ya. Iya. Jadi dari normal 120/80 ke 130, 140, 150 itu naiknya bertahap. Dan karena bertahap itu maka gejalanya biasanya tidak dirasakan. Kita tahu kalau dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk tekanan darah kita. Komplikasi itu selain bisa terjadi pada pembuluh darah otak, bisa juga terjadi pada pembuluh darah jantung. Dan ini juga berkaitan dengan tekanan darah dan kualitas darah. Kemudian kalau terjadi di ginjal, ya ginjal ini kan fungsinya adalah untuk menyaring nih apa-apa yang kita makan, kita lakukan metabolisme, kemudian sisanya sampahnya dibuang lewat ginjal. Ya, kalau sirkulasinya nggak bagus, maka ginjal kita pun akan menjadi rusak. Kalau yang ini juga bisa terjadi nih, ya, karena pembuluh darah itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau terjadi pembuluh darah di sekitar mata, ini juga bisa akan terjadi gangguan pada penglihatan. Ya, kemudian gangguan reproduksi. Jadi untuk wanita, sirkulasi darah tidak bagus karena tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, maka hormon juga tidak akan berfungsi dengan baik, sehingga biasanya mensnya akan menjadi terganggu, kesuburan akan terganggu. Untuk pria, kualitas spermanya juga akan berubah. Jadi ini dampaknya kemana-mana, Bu. Serem gak Ibu dengarnya? Serem, takut. Tapi jangan cuma takut aja Ibu, dijalanin apa yang disarankan oleh praktisi kesehatan. Jangan sampai jadi terlambat gitu ya. Karena itu di sini pemirsa, Ibu Irma hadir yang pastinya untuk memberikan pengalaman mengenai kondisi kesehatannya, dan mungkinnya pastinya pemirsa di rumah juga punya riwayat kesehatan yang sama dengan Bu Irma, yang mana tensinya ini tinggi ya. Kita punya solusi dengan menggunakan teknologi laser, Bu. Ketika menggunakan teknologi laser ini membantu meningkatkan produksi nitrik oxide. Ibu tahu nggak manfaatnya? Nah, itu untuk mengelastiskan pembuluh darah gitu ya, Mbak Iya, Preti, untuk ya? melebarkan pembuluh darah. Betul. Kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya ilustrasi atau gambaran dari apa sih yang terjadi sama pembuluh darah kita ketika tekanan darah kita tinggi. Kita sama-sama lihat, Ibu Irma juga perlu lihat. Ini yang terjadi ketika tekanan darah kita normal, 120/80. Denyutnya bagus, ya, pembuluh darah ya bagus. Nah, ketika pembuluh darahnya menyempit, maka tekanan darah nih akan naik, 130/85. Pertanyaan saya begini, Bu Irma, kira-kira kalau Bu Irma dengan kadar tensi 152/107, nyempitnya sejauh mana kira-kira? Nyempit banget kan? Nyempit banget. Nah, apa yang dilakukan dengan teknologi laser? Tadi Mbak Amanda udah menjelaskan bahwa teknologi laser ini bisa meningkatkan produksi nitrik oxide. Ketika nitrik oxide-nya ini ditingkatkan produksinya, pembuluh darah ini terbuka lebar. Ketika terbuka lebar, tekanan darah bisa menjadi terkendali. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Karena area pergelangan tangan kita ya, Bu Irma dan pemirsa di rumah, ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan, pembuluh darah yang besar ini akan menghasilkan nitrik oxide, dan nitrik oxide-nya ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi manfaat yang dirasakan ya, dengan melebarnya pembuluh darah ini nggak cuma pada area pergelangan tangan aja, tapi pada seluruh tubuh kita, sehingga tekanan darah ini menjadi lebih terkendali. Selain itu juga, teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas darah kita dengan menurunkan pengentalan darah. Teknologi laser itu bisa membantu menguraikan penggumpalan darah, sehingga alirannya menjadi lebih lancar. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai teknologi laser, dampaknya terhadap pembuluh darah, ya, kemudian dampak terhadap kualitas darah itu sendiri. Nah, teknologi laser ini juga
juga bisa meningkatkan kerja dari sel-sel dalam tubuh kita. Kalau tensi tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, biasanya kan ibu lemes nih bawaannya. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan metabolisme sel-sel di tubuh ibu ya, supaya apa yang ibu konsumsi nih, kolesterolnya, gulanya ini semua bisa dirubah menjadi energi. Dengan teknologi laser ini, maka kadar gula kolesterolnya itu akan bisa terkendali dengan baik, termasuk juga tekanan darah ibu ya. Jadi penggunaan ini memang terus-menerus disertai tadi disinergiskan dengan pola hidupnya, kemudian dengan rajin periksa kesehatan dan juga mengikuti saran-saran dari dokter. Kalau pakai teknologi laser itu diubah ya, gulanya, kolesterolnya diarahkan untuk menjadi energi. Jadi ibu tuh bukannya lemes, nanti jadi lebih bersemangat gitu, lebih energik, bisa beraktivitas, metabolisme tubuhnya juga jauh lebih baik. Seperti masyarakat yang sudah merasakan manfaat luar biasa ya, karena ada keluhan yang sama dengan kesehatan, tapi sudah lebih baik, meningkat ya berkat teknologi laser berikut ini. Kita lihat sama-sama ya. Awalnya saya punya keluhan sering sakit kepala dan ternyata setelah dicek ternyata tensi saya cukup tinggi. Setelah menggunakan laser, sakit kepala yang sering saya rasakan sudah tidak terasa lagi dan badan saya pun terasa lebih segar. Sebelum memakai laser, tensi saya 150. Setelah saya menggunakan laser, tensi saya sudah stabil di 120. Di alat kesehatan Dr. Laser ataupun EQ Laser Ultimate ini sangat mudah digunakan pemirsa, bisa terapi di mana saja dan kapan saja ya. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit saja. Jadi sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, Dr. Laser maupun EQ Laser Ultimate ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dan manfaat dari nitric oxide sendiri luar biasa pemirsa, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental ya. Alat kesehatan ini juga bisa digunakan untuk Anda yang tidak punya keluhan loh ya pemirsa. Jadi kalau nggak ada keluhan kesehatan tetap bisa digunakan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Jadi inilah saatnya ya pemirsa, jadikan EQ Laser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun EQ Laser dari Gogomol. Segera hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda pemirsa, karena call center kami ini akan membantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya, dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda memang sudah memiliki alat kesehatannya. Setelah yang satu ini juga tidak kalah seru pemirsa, kita akan membahas mengenai kesehatan pinggang kita. Buat Anda yang sering sakit pinggang, jangan kemana-mana ya. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat ya pemirsa. Tadi kita sudah bahas penting sekali ya untuk menjaga kualitas darah dan juga pembuluh darah agar tidak sampai terjadi penyakit. Nah, salah satunya dengan teknologi laser. Nah, setelah itu kita akan membahas juga satu fenomena yang sering kali dirasakan oleh banyak orang tapi banyak yang menyepelekan, yaitu nyeri pinggang. Di sini kita akan bahas apa saja sih sebenarnya penyebab dari nyeri pinggang ini, dampaknya, dan yang pasti kita juga akan memberikan solusinya untuk Anda pemirsa. Makanya di sini sudah hadir Mas Bin. Halo Mas Bin, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, nggak encok, sakit pinggang? Enggak dong. Enggak ya? Sehat. Sehat pastinya ya. Karena kita akan membahas mengenai nyeri pinggang gitu, yang saya yakin juga masyarakat Indonesia di sini bahkan sebagian besar sudah pernah merasakan nyeri pada pinggangnya, Mas Boy ya, Mbak Preti. Kita akan membahas lebih dalam, tapi sebelum itu ada yang ingin bertanya dulu, nanti akan dikasih solusinya ya untuk Mas Boy dan Mbak Preti. Ini pertanyaannya datang dari Ibu Ranti, usianya 50 tahun. Beliau mengatakan bahwa sejak 5 tahun lalu ini sudah sering merasakan sakit atau nyeri pinggang di sebelah kanan ya. Kadang terasa sampai ke kaki, bahkan akhir-akhir ini terasa semakin sakit ya, sampai kadang tidak bisa jalan karena sakit sekali. Nah, itu kira-kira
Kenapa dan apa yang bisa dilakukan mungkin untuk bisa mengatasi hal ini? Bu Ranti usia 50 tahun merasakan nyeri pinggang sebelah kanan menjalar sampai sebelah kiri nih. Ketika kita berbicara masalah pinggang ini kan komponennya banyak, susunannya banyak, dan yang paling utama nih ada tulang belakang, dan tulang belakang ini harus dijaga dengan baik, terutama untuk wanita-wanita ya sudah memasuki usia menopause, ini kan usia sudah 50 tahun nih. Jadi kalau misalkan nih dengan pergerakan yang salah, postur tubuh yang salah ketika dia masih muda, maka bisa mengakibatkan berbagai masalah pinggang. Kalau kita lihat nih, tulang belakang pinggang kita tuh ada 5. Di dalam tulang belakang itu punya salah satu komponen yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia, yaitu saraf tulang belakang. Begitu pentingnya saraf tersebut sampai begitu banyak yang meliputi saraf tersebut agar terlindungi, jangan sampai cedera. Permasalahannya gerakan kita sehari-hari secara tidak langsung menciderai saraf yang ada di tulang belakang kita. Ini adalah tulang pinggang yang keempat. Ketika saya buka, ini ada pembungkusnya. Nah, ketika pembungkusnya saya buka, nah ini nih kuning-kuning ini nih, ini merupakan saraf tulang belakang. Ini merupakan salah satu penyebab nyeri pinggang yang mungkin bisa dialami oleh Bu Ranti. Nyeri pinggangnya ini terasa di sebelah kanan, lalu menjalar sampai ke kaki. Ini khas sekali dengan kasus yang kita sebut dengan saraf terjepit. Kenapa nyeri pinggang di usia 50? Mungkin sejak awal, ya sejak usia pernikahan ini kan ngurus ya ibu rumah tangga ya, namanya wanita hamil. Hamil itu beban kan berat ya, setelah melahirkan gendong anak. Gendong anak. Itu bebannya di tulang belakang, tulang pinggang. Tambah lagi ya berarti bebannya ya. Tambah lagi bebannya. Kemudian belum lagi nanti aktivitas kerjaan mulai dari bangun tidur pagi nih ya, bangun nih ya, nyiapin makanan, masak nih berdiri lama. Pas satu masak di dapur, belum tabung gas habis, ganti lagi tabung gas. Itu bebannya berat loh. Kalau misalnya kita melakukannya itu dengan postur yang salah, kita menciderai tulang belakang kita setiap hari. Beban tulang belakang itu kita harus bantu ya, jangan kita tambahin ya. Kalau kita tambahin, maka kemudian ada masalah pada persendian tulang belakang, ada masalah pada otot-ototnya, ada masalah juga pada sarafnya. Jadi kalau masalah terjepit itu atau ada saraf terjepit, ya ini mungkin awalnya nyeri. Mungkin hilang, timbul, dan lama-lama kalau dibiarkan ini akan menjadi masalah. Karena akan bisa terjadi kelemahan, bisa terjadi kelumpuhan, yang itu hal yang sangat fatal. Nah, makanya ini harus dicari solusinya pemirsa, dan Anda nggak perlu khawatir karena memang sakit pinggang ini ada solusinya, yaitu dengan Dr. Q Lumbar Traction Device. Jadi ini adalah alat terapi nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi sekaligus dalam satu alat ya, Mas Pin ya. Betul sekali. Orang sakit pinggang ya karena ototnya kram tadi, atau enggak tulangnya tadi sampai saraf jepit ya gitu. Nah, pertama yang kita harus atasi adalah ototnya nih. Kan kasihan dong kalau seorang ibu nih sakit ya karena ototnya kram. Makanya kita menggunakan teknologi pertama, infrared heating. Anda cukup tiduran di atasnya, taruh pas di pinggangnya, sehingga infrared heating yang memanaskan pinggang kita, sehingga ototnya itu mengalami relaksasi. Dengan otot relaksasi, jadi sakit akan berkurang. Dan teknologi infrared ini sudah banyak juga ya digunakan dalam praktik kesehatan, karena infrared ini lebih terukur. Ketika memang mau melakukan kompres panas dengan menggunakan infrared ini bisa menembus sampai ke lapisan yang diharapkan ya, betul ya Mas Pin? Dan selain itu dia panasnya bisa diatur levelnya dari low, medium, high, sehingga kita bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan kita. Teknologi kedua adalah vibration massage. Dengan getaran 3000 rpm, maka ototnya akan semakin relaksasi. Maka sakit akan semakin berkurang. Gara-gara otot nih yang kram itu. Berikutnya adalah teknologi ketiga, yaitu medical magnet. Membantu melancarkan aliran darah di pinggang. Kan kalau misalnya aliran darah lancar, otomatis kan regenerasi atau pemulihan di bagian ototnya juga baik. Dan juga bersifat anti radang. Jadi dengan 3 teknologi ini bisa membantu nih atasi yang namanya nyeri pinggang karena ototnya nih. Dan yang paling penting lagi adalah otot tulangnya yang harus kita perbaiki. Jadi harusnya kan normal bentuk tulang kita adalah cek balik seperti ini. Tapi karena yang tadi posisi dan lain-lain, sehingga tulang pinggang kita agak lurus. Makanya kita menggunakan teknologi keempat, yaitu dynamic traction. Saat kita tiduran di atasnya, nanti alatnya itu akan melakukan gerakan naik turun. Kita melakukan traksi sedikit demi sedikit. Ya kan? Kita perbaiki sedikit demi sedikit untuk memperbaiki lengkung pinggang kita yang tadinya agak lurus jadi normal lagi seperti ini. Sehingga tekanan pada bantalannya akan berkurang, makanya tekanan pada saraf juga akan berkurang. Sehingga bagus untuk mengatasi yang namanya saraf kejepit. Ternyata memang seperti ini ya gambarannya ya, syaraf kejepit, bantalannya itu menjepit syaraf karena bantalannya sendiri tertekan
ditekan oleh tulang gitu Dan ya. ini karena yang terjepit adalah susunan saraf pusat. Jadi tulang belakangnya ada susunan saraf pusat. Jadi kalau itu terjepit, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa ya. Jadi kayak gitu ya. Selain sakit juga bisa mengganggu kita mengontrol untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, karena kalau itu udah saya kejepit itu kadang-kadang kita harus sengaja kontrol. Jadi kurang ngobrol, dan kontrolnya kemudian, ya. iya. Oke, Ya kan kurang bisa kalau dari dikendalikan. video ini kan bisa kelihatan bahwa ini kejepit. Nah, sekarang logikanya bagaimana nih membantu ngurangi tekanannya? Maka Nah. kita harus regangkan. Nah itu jadi kita bisa membantu terapi mengembalikan bantalan itu ya ke posisi Posisinya. awal nih pemirsa dengan lumbar traction ini ya Mas Vin betul. ya. Sehingga kita melakukan traksi sedikit demi sedikit. Kita regangkan tulang pinggang kita sehingga membantu mengurangi tekanan pada bantalan itu. Dengan tekanan berkurang berarti kan tekanan di sarafnya juga akan berkurang. Seperti itu. Ya. Nah, yang kelima ini juga ada teknologi dalam satu device yang terakhir adalah NMES ya kan? Betul sekali. Tadi kan udah bilang bahwa tulang pinggang kita itu dilindungi oleh otot-otot tubuh kita. Betul. Nah, ototnya tujuan otot adalah untuk menopang tulang pinggang kita sehingga beban pada bantalan itu kan berkurang. Karena dengan bertambah usia dan kurangnya aktivitas, maka otot kita kan biasanya tidak dilatih. Betul. Banyak orang sering sekali terjadi saraf kejepit. Sekarang kita menggunakan teknologi kelima, ya, NMES ini akan memberikan kejutan listrik ini sehingga otot kan terjadi kontraksi, dirangsang. Biar diperkuat. Dengan otot kuat, otomatis kan tekanan pada bantalan juga akan berkurang. Tujuan buat apa? Untuk mencegah jangan sampai saraf kejepit berulang. Betul. Apalagi kalau kita bicara mengenai syaraf kejepit ya Mas Pin, biasanya itu kan memang harus terapi secara rutin. Tapi permasalahannya sekarang ini ya pemirsa, kalau Anda terapi, apalagi lagi nyeri pinggang, jalan aja susah ya kan, harus dilakukan di mana coba? Di tempat fasilitas terapi juga agak sulit ya, secara waktu, secara tenaga keluar banyak. Makanya kita punya cara yang memang lebih mudah ya, melakukan terapi bisa di mana saja, kapan saja, dan bahkan 5 teknologi dalam satu device ya. Bahkan cara penggunaannya juga gampang sekali Jadi ya Mas Pin sangat ya. simpel lah. Kita cukup tiduran di atasnya, ya kan? Dan tunggu terapi 15 menit. Biarkan alat ini bekerja. Kalau mau menterapi yang namanya nyeri pinggang, paling penting adalah terus menerus continuous. Continuity ya. Betul, itu terus menerus baru memberikan hasil yang efektif. Karena gini, kita mencederai pinggang itu bukan karena sehari 2 hari, karena jangka panjang. Sehingga tulang pinggang kita terjadi cedera. Maka kita perbaiki juga sedikit demi sedikit sehingga tulang pinggang kita jadi normal lagi. Betul. Gitu. Jadi memang dalam satu alat banyak sekali fungsinya pemirsa, nggak cuma untuk nyeri pinggang. Kalau saya sendiri sih yang sudah merasakan itu bisa berfungsi ya untuk perempuan yang sering pakai heels, untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Kalau pegel-pegel setelah pakai heels, dan masih banyak lagi fungsinya. Jadi ini penting sekali, dan ternyata juga banyak sekali masyarakat yang sudah terbantu dengan menggunakan lumbar traction device. Seperti yang satu ini, kita lihat ya. Saya menderita saraf kejepit, HNP. Saraf kejepit ini sangat sakit ya, sangat sakit sekali. Pada saat tidur pun bergerak juga sakit, apalagi berdiri, apalagi berjalan. Itu luar biasa sakitnya. Setelah menggunakan lumbar traction, setelah kita coba gitu ya, badan kita itu terasa nyaman ya, sama seperti kalau kita habis pijat itu kan enak ke badan gitu ya. Karena di situ ada pijatnya, ada pemanasnya, ada getaran gitu. Kemudian rasa sakit itu saat itu juga merasa berkurang gitu. Nah pemirsa, apakah Anda juga memiliki keluhan sakit pinggang yang sama? Ini jangan dianggap remeh ya, harus segera diatasi, jangan sampai malah jadi syaraf kejepit. Jika Anda punya masalah nyeri pinggang, hari ini kita ada solusinya pemirsa. Ini dia Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomall. Jadi ini adalah alat terapi nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Yang pertama, ini ada Intelligent Dynamic Traction. Fungsinya meregangkan tulang belakang Anda secara bertahap sehingga dapat mengembalikan bantalan tulang sendi ini yang menjepit syaraf ke posisi semula. Teknologi yang kedua adalah infrared heating, efektif untuk mengurangi rasa nyeri di pinggang. Lalu ada juga teknologi vibration massage, bermanfaat melenturkan otot tulang belakang Anda yang mengalami kekakuan ya. Ini juga ada 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Dan ada juga teknologi NMES, bermanfaat untuk memperkuat otot, mencegah nyeri pinggang berulang. Penggunaan Dr. Q Lumbar Traction Device ini secara rutin dapat membantu Anda mengatasi masalah nyeri pinggang, dan alangkah baiknya ya kalau Anda juga yang belum pernah sakit pinggang nih ya, melakukan pencegahan dengan menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, atasi masalah nyeri pinggang Anda sebelum terjadi komplikasi seperti saraf terjepit dan lainnya. Pesan sekarang juga, gimana cara mendapatkannya? Mudah sekali.
sekali. Cukup hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Yuk, hubungi sekarang juga pemirsa. Terima kasih sekali lagi Mas Boy, Mbak Preti, Mas Ben juga terima kasih sudah hadir di sini. Pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami juga terima kasih sudah setia menyaksikan Go Healthy episode kali ini. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada Anda nih pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email kami di bawah ini ya. Oke? Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Saya Amanda Hatch, sampai jumpa.